Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 di SMK Kesatuan, balik lagi dengan Pak Rijal. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin yang tajuknya yaitu ekosistem. Pada hari ini kita masuk ke 5 bagian berikutnya dari materi ekosistem. Langsung saja kita simak materi untuk selengkapnya. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai ciri dari bioma gurun. Cirinya yaitu curah hujannya rendah, evaporasi menahun, tumbuhan memiliki lapisan kutikula yang tebal. Yang ini salah nih ya, ini jangan dicatat. Ini nggak ada hubungannya nih, salah tulis nih. Ya. Curah hujan rendah, evaporasi menahun. Evaporasi itu artinya penguapannya terjadi dalam 1 tahun, penguapan terus. Lalu tumbuhan menahun, dia memiliki kutikula tebal. Kemudian tumbuhan semusim mempunyai daun-daun kecil, bahkan tidak berdaun. Contohnya adalah kaktus. Hewan-hewan yang ada di sana contohnya adalah rodentia, ular, kadal gurun, dan semut. Ini adalah penampakan dari bioma gurun, ini adalah penampakan dari kadal gurun, dan ini adalah penampakan dari ular gurun. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai komponen biotik. Komponen biotik yang kita pelajari adalah komponen biotik yang memperoleh makanan dengan cara merombak sisa-sisa produk dari kematian organisme yang lain. Itu maka dikatakan sebagai komponen abiotik yang berupa dekomposer. Ya. Nah, apa itu contoh dari dekomposer? Contohnya adalah jamur. Nah, jadi jamur itu hidupnya apabila dia hidup tumbuh dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati, dia hidup dari situ. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu bakteri. Bakteri dia hidup dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, kemudian materi berikutnya yang kita pelajari adalah peran makhluk hidup pada sebuah ekosistem. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Kalau dilihat dari jauh sekilas berwarna hijau, namun bila didekati dia akan berwarna biru. Nah, dia dikatakan sebagai ganggang biru. Dia akan menempel pada batu, mempunyai sel 1, dan klorofilnya tersebar. Pada sebuah ekosistem, di ekosistem kolam, dia berfungsi sebagai tumbuhan perintis. Apa itu tumbuhan perintis? Tumbuhan perintis adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Di situ dia berfungsi sebagai produsen, menghasilkan sumber makanan bagi si konsumen 1. Atau si konsumen 1 itu disebut juga dengan si herbivora. Kemudian rantai makanan pada ekosistem kolam. Urutan rantai makanan adalah urutan proses makan memakan yang membentuk sebuah rantai yang disebut dengan rantai makanan. Nah, urutan rantai makanan yang terjadi pada sebuah kolam adalah yang pertama dimulai dari fitoplankton, yaitu sejenis plankton yang berupa tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua, fitoplankton dimakan oleh ikan-ikan herbivora. Contoh dari ikan herbivora adalah ikan nilem. Kemudian ikan herbivora dimakan oleh ikan karnivora. Contohnya adalah piranha. Lalu piranha mati menyisakan zat-zat organik. Lalu zat organik itu diproses oleh si bakteri pengurai. Nah, materi yang terakhir pada pertemuan kita kali ini yaitu kita akan mempelajari mengenai siklus nitrogen. Untuk membaca bagan pada siklus nitrogen, kita mulai dari tumbuhan. Nah, nanti tumbuhan ini dimakan oleh hewan yang dari kotoran si hewan ini menghasilkan kotoran yang kotorannya nanti akan diuraikan oleh bakteri dan fungi, baik itu berupa aerobik maupun anaerobik. Nah, dari hasil penguraiannya akan menghasilkan amonium, lalu terjadi proses nitrifikasi oleh
oleh bakteri nitrifikasi sehingga menghasilkan nitrit. Lalu terproses lagi oleh bakteri nitrifikasi berikutnya menjadi nitrat, yang nanti nitrat itu diproses lagi oleh si akar tumbuhan. Nitrat juga langsung terbawa ke atmosfer, masuk ke dalam atmosfer, dilakukan oleh si bakteri denitrifikasi. Ya, dia akan masuk ke atmosfer, dilakukan oleh bakteri denitrifikasi. Gitu. Kemudian nanti dari si nitrogen ini di atmosfer, dia masuk lagi ke bawah, masuk ke akar legun. Nah, seperti ini. Seperti inilah siklus dari sebuah siklus nitrogen. Cukup sekian materi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.